Ustadz Dr. Sanihu Munir, Diskakmat, moderator, Pendeta Esra Soru, dan Pendeta Budi Asali. Yakinkah Anda selamat atau masuk surga? Sebelumnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kalau tadi kami sudah tunjukkan ayat-ayat membawa semua orang berdosa yang tidak percaya pada Kristus tidak mungkin bisa buat baik. Karena itu perlu penebusan supaya dia beriman maka dia selamat. Tapi Islam menolak konsep penebusan itu. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana Islam bisa yakin bahwa mereka akan selamat. Kalau saudara semua mati malam ini, apa keyakinan saudara bahwa saudara akan selamat? Oke, saya tahu. Sebelum ini dijawab, karena konteks ini sudah dibuat dari perjanjian, saya hanya ingin tanya kepada pihak panitia mau peserta, apakah pertanyaan ini diizinkan itu dijawab atau bagaimana? Diizinkan ya? Ya, diizinkan nggak apa-apa ya. Nah, sekarang ini saya kembalikan kepada pesan berdua. Bagaimana pandangan Islam? Sekarang Kristen sudah menunjukkan tentang pandangan keselamatan. Terus bagaimana pandangan Islam sendiri tentang keselamatan dalam iman Islam sendiri? Menurut saya, yakin atau tidak itu penekanannya, Pak? iya. Yakin masuk surga atau tidak kalau detik ini mati, itu penekanan kami. Ya, kalau bagi umat Islam aku yakin, bukan yakin, aku yakin masuk surga. Kalau saya mayoritas nggak yakin. Oh, Bapak Pendeta. Nah, Kalau Islam, saya tanya di Facebook pada banyak orang Islam tidak yakin. ada orang Islam ditanya dia yakin masuk surga, kok rasa goblok namanya? Ya, goblok. Sangat banyak. Ditanya masuk surga, Bapak Insya Allah. Aku yakin di bagaimana itu pandangan Islam tentang yakin nggak bahwa Islam selamat? Ya betul Pak. Banyak orang menjawab dan yakin maksud saya Islam bohong. Wangi kedua ajarannya itu berarti itu ajarannya pasti masuk surga. Kita sebagai manusia kita tidak yakin, tidak pasti karena hidup kita ini tidak tahu apa besok kita jatuh, kita jadi pembunuh, kemudian kita jadi anu dan sebagainya, kita tidak tahu. tapi agama Islam pasti masuk surga kan? Pasti kan? Agama Islam pasti masuk surga. Oh, kalau dia tidak Saudara-saudara, Markus 10 ayat 45 berkata begini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dr. Sanihu Munir dan orang-orang yang seiman dengannya tidak yakin akan adanya penebusan. Tetapi Pendeta Esra Soru dan Pendeta Budi Asali memberikan konfirmasi penegasan untuk mendapatkan pengampunan dosa lewat iman dalam Kristus, mengakui dan mempercayai adanya penebusan melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Itulah yang ditegaskan oleh Markus 10 ayat 45 bahwa Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Kenapa demikian? Oleh karena pada dasarnya manusia yang telah jatuh dalam status yang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu jelas terlihat sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka sadar mereka jatuh ke dalam dosa, mereka berupaya menutupi rasa malu mereka, aib mereka, dengan menyemat pohon ara dibuat menjadi cawat menutupi diri mereka. Tetapi apa yang terjadi, apa yang Tuhan lakukan kepada Adam dan Hawa yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah? Kejadian 3 ayat 21 berkata begini, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, sejak pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, konsep tentang adanya korban, di mana di sini supaya bisa menutupi aib dan rasa malu dari Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa, Tuhan Allah perlu mengorbankan binatang dan mengenakan kulit binatang itu kepada manusia, sehingga manusia itu tertutupi aib dan rasa malu mereka. Bapak Ibu Saudara, nanti kalau kita masuk kepada perjalanan hidup bangsa Israel, ada banyak korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Itu jelas terlihat di dalam imamat. Ada korban keselamatan, ada korban bakaran, dan lain sebagainya. Itu merupakan bayangan atau gambaran dari akan datangnya puncak pengorbanan dari Sang Firman yang telah turun nuzul mengenakan tubuh kemanusiaan, namanya Yesus Kristus. Itu sebabnya perlu kita mengerti dan sadari sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, kenapa Sang Firman itu harus datang menjadi manusia. Karena yang ditebus dan diselamatkan dari dosa kematian kekal adalah manusia. Kenapa firman itu harus datang diutus oleh Bapa ke tengah-tengah dunia? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri.